Selamat datang di Bapil Bahas Film bersama dia Sasha dan dia Bagas, Kak. Dan hari ini kita pengen review sebuah series ya? Ya, series kali ini. Series yang datang dari dia nonton di Netflix. Ya, betul. Series yang berjudul When Life Gives You Tangerines. Yes. Nah, hari ini yang banyak review bakal Sasha karena gue belum nonton dan gue bakal nanya-nanya hal seputar seriesnya seperti apa. Jadi sebelum dia review, bagaimana kalau kita Bapil bersama bahas film sama-sama. 누가 다시 오고 새로울지 몰라서 두근두근. 그리고 마침내 어디서 걸려도 꽁치가 특별히 잊지 못할 겨울이 오고 있었다. 새천년의 겨울, 우리는 저마다 사고 칠 준비를 하고 있었다. 뭐 해줬는데요? Drama ini membawa kita ke Pulau Jeju pada tahun 1950-an, di mana kisah cinta dua anak muda, Ae Sun yang diperankan oleh IU dan Gwon Sik yang diperankan oleh Park Bo Gum, terjalin dengan manis namun penuh tantangan. Ae Sun adalah sosok perempuan pemberani dan penuh semangat. Meskipun berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak bisa mengenyam pendidikan, ia tetap berjuang meraih mimpinya menjadi seorang penyair. Ia juga dikenal sebagai gadis yang blak-blakan dan tidak ragu mengungkapkan perasaannya. Di sisi lain, Gwon Sik adalah pria yang pendiam namun sangat tulus. Ia memiliki prinsip hidup yang kuat dan selalu bekerja keras. Namun, kalau urusan cinta, dia gampang banget luluh. Sejak mengenal Ae Sun, hatinya dipenuhi tekad untuk selalu berada di sisinya. Perjalanan cinta mereka tidak berjalan mulus. Mereka menghadapi berbagai rintangan dan ujian hidup yang tak terduga. Drama ini bukan hanya sekedar kisah romantis biasa, tetapi juga mengajak penonton melihat perjalanan hidup dua sejoli ini dari masa muda hingga dewasa. Kurang lebih seperti itu untuk sinopsis trailer sebelum kita review. Review. Nah, sekarang review. Ya. Jadi sebenarnya mungkin lu bisa ceritain singkat dulu deh dalam POV lu sebenarnya. Tahu arti tangerines? Tangerines itu buah. Jeruk. Iya, jeruk ya? Iya, jeruk koprok namanya. Oh, nama Indonesia jeruk koprok. Iya, jeruk koprok atau jeruk mandarin. Oke. Tapi sebentar, gue bener-bener belum lihat apa-apa. Oke, gue mau setidaknya lihat posternya. Oke. Ya, jadi gimana? kenapa dinamain tangerines belakangnya itu jadi menggambarkan masyarakat Jeju yang Jeju yang dari dulu tuh selalu bekerja keras. Jadi selalu kalau orang bekerja keras tuh selalu dapat buah yang manis gitu loh. Oh. Nah, di Jeju itu biarpun musim dingin mereka tetap kayak bergantung sama ini loh, sama buah jeruk gitu loh untuk penghasilan mereka. Jadi bertani tangerine. Iya, jadilah itu makanya tangerine jadi sangat menggambarkan kota Jeju. Nah, film ini adalah film sebenarnya bisa dibilang dua generasi sih. Maksudnya? Jadi Ae Sun itu ibunya, gue agak susah spellingnya, Gyeong apa gue lupa deh pokoknya ibunya itu. Nah, jadi diceritain dari masa kecilnya dia, masa remaja, jadi ibu sampai punya anak. Oh. Gitu. Nah, konflik-konflik itulah mulai diceritain. Dan di series ini nggak terlalu banyak menggunakan background musik. Biasanya kan kalau drama Korea banyak musiknya kan? Iya, kayak basically sinetron. Nah, kalau sedih lagu. Nah, ini enggak, dia kayak storytelling gitu loh, guys. Jadi di part-part nggak ada dialog, mereka itu kayak bercerita gitu. Part nggak ada dialog justru apakah berarti gue bisa bilang cuma kayak semacam ambience ruangan, kayak gitu? Iya, ambience ruangan, diem, tatap-tatapan itu menggunakan dialog kayak orang bercerita. Kayak lu lagi ceritain hidup lu gitu. Treatmentnya gitu. Monolog? Iya, kayak gitu. Monolog? Oke. Tapi yang gue mau tanya tadi kan ada si Ae Sun sama Gwon Sik. Yang dimana Ae Sun diperankan oleh istri gue ya kan, Ayu Dwi Irma. Tapi Ayu tuh memerankan dua karakter loh di sini. Dua karakter. Coba lu gimana jelasin dinamika dua karakter dalam satu orang ini? Jadi dia meranin Ae Sun. Itu bahasa gue. Ya lanjut. Dia meranin Ae Sun terus meranin anaknya ketika remaja. Gimana? Dia meranin Ae Sun terus pas sudah tua kan ganti pemeran. Nah, anaknya Ae Sun diperanin sama Ayu juga. Oh gitu. Jadi dia mainin dua karakter di sini nih.
menurut gua keren sih, dia bisa mengubah gimana sih cara dia ngubah posisi Karakter shiftingnya. antara dia di tahun 50-an sama dia di tahun 2000-an. Oh, oke, berarti tadi juga 50-an menurut gue menarik karena maksud gue 50-annya Korea apakah tergambarkan dengan baik atau gimana, dan 2000 itu 2000 berapa kalau boleh tahu? Gak dijelasin Nggak cuma dijelasin. 2000-an. Tapi ini series 2025 loh. 2025 benar. Oke. Perjalanan panjang ini sih kayak kalau dilihat dari set segala macam kayaknya Jeju emang masih masih tradisional itu sih. Yang mana nih? 2000-an? Tahun 50-an. 50-an. Oke. Jadi Aisun itu sama suaminya si Gwansik itu dia seorang nelayan gitu. Jadi dia itu kayak nikah pas dia belum lulus SMA malah. Oke, ini gue lagi lihat di Google juga ada apakah ini yang Aesun yang tua, yang ibu yang 50-an? Iya benar. Si Moon Sori. Iya betul. Terus pas 2000-an Aesunnya jadi Ayu. Iya, bukan. Namanya nama karakternya. Iya, nggak maksud gue. Jadi Ayu. Aktrisnya jadi si Jadi Ayu. Ayu, ya benar. Oke, Betul. kebayang. Si Gwansiknya juga ada si Park Hae Jun ini ya. Iya, terus dia jadi tua lagi, ada lagi kan situ dia aktor terkenal juga yang meranin Gwansik. Nah, kenapa gue ini personal lu aja deh. Kenapa lu waktu itu kayak tertarik nonton When Life Gives You Tangerine? Apakah dari aktor? Apakah dari emang lu demen drakor aja atau? Pertama dia muncul dulu di FYP gue. Oke, itu satu. Pertama, kedua pas gue nonton ternyata ceritanya tuh deket banget sama kita. Menceritakan. Oke, secara keseluruhan ini tentang apa? Drama kah? Drama Love keluarga. story? Drama keluarga. Ada love story-nya juga? Ada love story-nya juga. Oh, tapi intinya drama keluarga. Drama keluarga. Oke, sebelum saya lanjut lebih tepat ya. Nah apa? Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Balik lagi di Bapel Bahas Film, masih di When Life Gives You Tangerine. Saya tuh reviewnya dari, ya gue lupa dah kamera ini. Review dari Sasha. Nah kita langsung ke Sasha lagi. Nah, Sha, tadi kan kita udah ngomongin tentang kenapa lu nonton ini, dan gue juga baru inget bahwa lu kenapa merekomendasi ini karena sempet ada di topnya Netflix dan itu nomor 1 ya. BTW kenapa gue nonton ini juga, yang bikin gue nonton adalah Gwansik itu mengingatkan gue dengan teman gue yang sangat-sangat mencintai wanitanya sampai gak bisa move on. Oh, tapi bedanya Gwansik di sini bisa dapet Aesunnya. Gitu. Kalau temen gue itu masih berusaha dapet. Ini temen lu yang di film apa kita di Bapel waktu itu ya? Nah iya benar lagi. Gua lupa. Udah kita ini lagi. Kita bagi. Udah dirilis yang Bapel yang itu. Iya. Tapi gue lupa. Tapi iya, berarti dia sangat-sangat mencintai nggak bisa move on nih, maksudnya emang dia ngapain? Nah, si Gwansik ini bener-bener kayak lebih ke arah obses sih sama si Aesun ini. Sebenarnya ya temen lu sih. temen gue juga Iya, kan? ya maksudnya temen kita. Temen kita juga kan? Iya. Dia tuh ngelihat Aesun ini cewek yang di era itu kan perempuan kayaknya masih lu di dapur aja, ya kan? Lu di dapur aja, lu masak, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah punya cita-cita kayak gitu kan. Nah, Aesun ini berbeda, dia tuh pengen jadi penyair dan memang pinter. Terus hak-haknya dia sebagai wanita tuh sering tertinggal gitulah karena orang-orang tuh lebih memilih untuk cowok aja yang harus jadi pemimpin, cowok aja yang selalu jadi nomor 1, sedangkan Aesun ini selalu pengen jadi nomor 1. Nah, si Gwansik ini adalah laki-laki yang selalu support si Aesun. Nah, jadi makanya dia sangat-sangat obses nih, lu nikah sama gua gitu. Tapi di When Life Gives You Tangerine ini mereka pacaran? Sempet malah nikah kabur apa? Nikah lari. Nikah kabur. Oh, oke. Nikah lari. Dari siapa dia lari? Dari orang tuanya si Gwansik, karena orang tuanya Aesun dua-duanya udah meninggal. Oh, di situ bentar. mereka kayak masih remaja gitu loh, masih SMA gitu. Ini yang 50-an? Iya. Bentar deh, gue pengen nanya jadinya, sorry agak motong. Tapi maksud gue kan ini ada 50-an, ada 2000-an. Dia alurnya maju mundur atau maju aja, dan iya, maju mundur atau maju aja. Nah, ini menurut gua salah satu kekurangan film ini. Kalau lu nontonnya nggak runtut, kadang ada orang yang nonton drama Korea tuh dicepetin gitu loh. Bentar, maksudnya dicepetin ini speed ya? Speednya dicepetin kayak di pengen langsung ke belakang atau gimana. Nah, ini nggak bisa kayak gitu karena
cerita mereka tuh maju mundur. Maju mundur. Bisa nih dia nyeritain lu sekarang nih. Ntar tiba-tiba maju lagi ke lu yang udah tua gitu. Oh. Gitu. Itu kenapa kayak gitu? Maksudnya? Karena jatuhnya dia storytelling kali ya. Jadi Oh. satu tema itu dia nyeritain tahun ini, terus tahun kesono, tahun sini, tahun sono kayak gitu. Oke. Dan tapi maksud gue itu kan salah satu hal yang kurang. Iya. Tapi menurut lo ada hal yang menurut lo kayak, wah kena banget entah dari dinamika antara karakter atau dari adegan? Ada. Menurut gua di sini cerita sih kayak karena di sosmed tuh jadi semua orang pengen punya suami kayak Gwansik gitu loh. Bener-bener kayak yang mengutamakan istrinya. Bahkan di zaman itu kan biasanya kan laki-laki itu kan nggak bisa putus hubungan sama ibu kan. Oke. Sampai saat inilah banyak kan orang-orang tuh kayak cowok tuh lebih milih ibunya dibanding istrinya. Oh gitu ya? Nah. Gue kira dibanding bapaknya. Dibanding istrinya. Iya, oke. Nah, ini di sini ada adegan di mana si Aisun itu kayak digampar gitu sama ibunya si Gwansik karena terlalu membangkang. Karena dia nggak mau anaknya ini nih si Yang Gemyong itu ketika besar kayak dia harus di dapur segala macam. Dia pengennya yang si Yang Gemyong nanti tumbuh sesuai dengan apa cita-citanya dia pengen matahin stigma itulah seperti ibu-ibu pada zaman sekarang. Oke. Nah, si ini tuh kayak gitu. Jadinya pas dia digampar tuh ada satu katanya yang kena hati gua. Aisun itu menikah denganku bukan menikah dengan ibu atau menjadi menantu ibu, tapi dia untuk hidup bersamaku. Oke, paham gue. Itu bagus nih. Tolong dicatat itu. Oke, dan itu kalau emang delivery-nya bagus juga, dia itu ngomongnya ke ibunya. Ke ibunya dengan tatapan datarnya dia. Gwansik ini kan kayak orang pendiam, datar segala macem, kayak cuman iya aja ke si Aisun tuh. Gwansik yang tua ya? Gwansik yang muda. 50-an. Oh, yang muda. Park Bo-gum. Ya. Oh, oke. Ganteng lagi. Oke. Nah, terus tadi gue juga tertarik masalah apa namanya? Dua era 50 dan juga 2000-an karena gue pernah nonton series juga. Itu seriesnya Monarch yang gue pernah review di Bapil juga, jangan lupa ditonton, ada. Itu kan juga jatuhnya maju mundur, udah gitu juga jauh banget tahunnya 50-an dan 2000-an juga by the way, cuma bedanya dia di US, Godzilla by the way. Gue yang pakai kelas. Itu gue ngerasain adanya perbedaan emotional attachment sama penontonnya yang menurut gue lebih bagusan tahun 50-an ya, entah faktor aktor atau entah faktor cerita. Iya. Nah, untuk kita balik lagi ke One Life Gisli Chandrins ini, maksudnya apakah di 50-an dan juga 2000-an ini emosionalnya sama atau ada yang lebih kayak gue lebih melekat ke yang ini nih, walaupun karakternya sama nih. Kalau yang di gue soalnya karakternya beda. Kalau yang Tangerine ini gimana? Tangerine aja lah. Gue setuju sih, gue lebih suka yang tahun 50-an. Nah, karena lebih banyak diceritain, masalahnya juga lebih banyak gitu loh, guys. Contoh kayak misalkan yang tadi gue bilang kayak Aisun pengen dia selalu jadi nomor 1, tapi karena dia perempuan jadi harus mau ngalah jadi nomor 2. Terus dia dianggap sebagai pembawa sial karena suka membantah, jadi dibilangnya arwah ibunya menempel di dia. Kayak gitu. Nah, terus dia mau mematahkan kalau perempuan gak harus di dapur, kayak gitu-gitu loh. Oke. Berarti memang masih tertolong sama lingkungan dari budaya Korea di tahun 50-an itu juga ya. Nah, terus digambarin juga di sini masalah-masalah dalam rumah tangga, kayak dia kan di Jeju ya. Jeju itu kayak masih kayak menengah ke bawah lah di Korea tuh saat itu ya. Dan 50-an itu. Iya. Kalau sekarang? Ini gue nanya, lo nggak tahu? Nggak tahu lagi. Tapi yang cepet ke Jeju ya. Amin. Tapi maksud gue kalau yang di film ini di tahun 2000-annya Jejunya tergambarkan seperti apa sih? Udah sedikit lebih maju, tapi nggak semaju Seoul. Kayak Ciledug lah ya? Iya. Kayak Ciledug ya. Ciledug. Jadi orang-orang Jeju tolong lihat Ciledug. Kayak Tangerang. Iya, kayak Tangerang. Iya, benar. Benar-benar kayak Tangerang. Gue nggak bisa ngomong kayak Jakarta juga, karena kan kalau Jakarta udah lumayan maju. Iya, udah lumayan maju, kayak gitu-gitulah. Oke, sebelum lu lanjut, kita harus break dulu. Kita bakal masih ngomong tentang Tangerines lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Bapil Bahas Film.
Kembali lagi di Bapil Bahas Film, masih di When Life Gives You Tangerine. Tadi kita udah ngomongin tentang jatuhnya udah ngomongin yang dia suka dan yang nggak suka. Sekarang gue pengen nanya ke Sasha karena lu cukup sering nonton drakor nggak sih sebenarnya? Cukup sering. Cukup sering. Yang happening gue cukup sering Lu nonton di Netflix tuh biasanya. Dan itu nggak semuanya bagus dong. Lu setuju nggak kalau gue ngomong nggak semuanya? Benar. Oke. Ada yang ngebosenin sampai nggak gue terusin. Nggak lu terusin? Iya. Oh ya, by the way, ini berapa episode? 16 episode. Satu episodenya? Sekitar sejam. Lama juga ya. Iya, tapi nggak ngebosenin, tiba-tiba udah kelar aja tuh. Oke. Dan biasanya kalau kayak gitu-gitu di sebelum kredit saya tuh kayak ada gantung-gantung misalnya. Ini enggak lagi. Oh, ini enggak? Enggak lagi. Semua dijelasin dengan tuntas kayak makanya kayak kita lagi dengerin dongeng per bab gitu. Oke. Oh gitu, gue baru tahu malah. Iya. Nah, itu sebuah fun fact ya. Nah, tadi kan gue ngomong tentang drakor nih. Nah, gue pengen nanya Sasha sebagai penonton drakor yang cukup sering dibanding gue nggak pernah sih jatuhnya. Nah, apakah When Life Gives You Tangerines ini salah satu yang jelek, biasa aja, atau bagus? Atau bagus banget? Bagus banget karena dia Wow. karena dia banyak mengambil cerita sosial, dia banyak mengambil kisah yang dekat sama kita. Terus aktornya juga bagus-bagus. Ayu, Terus siapa? yang nggak tahu. Park Bo-gum siapa yang nggak tahu? Tapi si Ayu, ini sebelum gue nanya hal yang tadi gue tanya di break ya, gue pengen nanya si Ayu di sini sebagai Aisun, dia kan penyair. Dia pengen jadi penyanyi. Saya penyair di situ maksudnya kan dia emang penyanyi yang gue tahu ya. Bagus lagi lagunya, bagus banget. Maksud gue penyair di sini tuh kayak puisi atau penyanyi, kan penyair tuh kan sebenarnya agak general. Dia puisi, dia sangat-sangat menyukai puisi. Jadi tulisan tangannya tuh selalu bagus. Dia pernah ngikut. Jadi ada cerita di mana dia itu udah tua. Terus di daerah Jeju itu lagi ada kayak perlombaan. Enggak, tengah. Oh, oke. Di daerah Jeju itu lagi ada perlombaan nulis puisi. Oke. Nah, jadi dia itu kan kayak masuk ke geng emak-emak gitulah. Kayak terus dia ngomong udah mau ikut aja. Terus enggak lah, aku udah tua gini. Terus tapi akhirnya dia tetap ikut, naro berkasnya dia, naro tulisannya dia. Tapi nggak nulis kelas berapa, cuman ngasih nama Aisun doang. Ternyata dia menang juara 1. Nah di sekolah itu terus kayak kepala sekolah marah-marah, kebiasaan nih murid-murid di sini nggak pernah nulis nama doang, nggak pernah nulis kelas. Jadi kita harus nyari kemana gitu. Di ending cerita, di ending episode maksudnya. Ending episode. Oke. Seru banget. Tadi tuh gue pengen nanya tentang drakor, baliknya ke topik drakor tadi ya. Ada nggak sih sebenarnya drakor yang menurut lu jelek banget dan tadi lu bilang sampai nggak lu lanjutin? Ingat nggak judulnya? Ada lagi, gue lupa tapi nanti gue kasih ininya. Pemerannya tuh Dio EXO. Oh, EXO. Di ceritanya dia ngambil cerita kolosal sih sebenarnya, cuman terlalu slow pacingnya, jadi kayak bosen gitu. Dan itu sejam juga kayak gitu. Sedangkan untuk yang When Life Gives You Tangerine ini, walaupun di endingnya dia nggak ada bikin cliffhanger atau kayak semacam yang bikin gantung, kan biasanya gitu ya hook hook drakor-drakor atau serial lain sebenarnya di akhir-akhirnya tuh kayak dia ketemu siapa terus kayak ada musik-musik yang dramatis gitu kan. Dan lo harus nonton sih, iya. Itu gitu? Itu enggak. Ini enggak yang Tangerine? Okay. Treatmentnya bener-bener kayak kita habis baca satu bab buku aja udah. Jadi kayak misalkan di satu episode kita di tahun 96. Episode selanjutnya kita bisa tahu-tahunya di tahun 2000-an gitu. Wah, berarti maksud gue ya semaju mundurnya tuh emang bener-bener cuma menceritakan kisahnya si Aisun sama si Gwansik ini aja. Betul. Gitu loh. Jadi anak-anaknya itu cuma pemanis aja sih sebenarnya. Oh, gitu. Menarik sih maksud gue konsepnya. Nah, kita pernah review juga drakor jatuhnya. Iya, yang Trauma Code. Yang Trauma Code itu ada juga Bapiola yang spesial Lebaran ya? Iya. Spesial Lebaran. Yang cuma 8 episode itu. Betul. Ada di Berita Nasional TV di channelnya. Jangan lupa ditonton. Iya, dicek. YouTube channel maksud gue. Terus, nah kalau lu bandingin, karena itu ya referensi yang gue tahu kan itu doang. Lu bandingin secara bagus atau enggaknya, walaupun itu subjektif ya. Subjektif sih. Lu prefer yang mana nih? Dan Trauma Code juga pernah. Genrenya action kan? Action. Iya. Menurut lu kayak kalau disuruh dua nih, lu pilih yang mana? Emang Trauma Code sih bagus juga ya? Bagus banget lagi.
Karena gue biasa nonton drakor yang hospital gitu, nggak senyata dia gitu loh. Nggak senyata trauma code. Okay. Cara dia membelah, terus itunya maksud iya, lo. terus nge-zoom ke bagian-bagian organ manusianya, darahnya segala macam tuh, terus proses bagaimana dia sebelum operasi kayak cuci tangan gitu-gitu, itu selalu tergambarkan di situ. Detailnya berarti maksudnya. Oke, itu untuk yang trauma code. Nah, sebenarnya menarik juga karena tadi lu ngomong, gue kalau nonton trauma code tuh nggak pernah melihat, bukan nggak pernah, ya maksudnya drakor yang sedetail itu, semenghargai itu ke pekerjaan dokter juga kan. Sedangkan untuk When Life Gives You Tangerine ini apa sebenarnya yang bikin ini kayak ini bagus banget, bahkan sampai penekanannya tadi lu ituin, kayak apa gitu? Aspeknya. Aspek pertama, di sini benar-benar ngajarin gimana kalau misalkan lu gigih, lu tekun. Jadi itu gigih. Oke. Jadi Aisun dan Gwansik ini kan lahir dari keluarga yang kurang mampu. Tapi dia cuman punya satu keahlian, yaitu tekun. Dia tuh ngapain sih kerjanya? Si Gwansik ini akhirnya dia melaut. Darinya buruh gitu-gitu kan, dia karena masih muda kan, kayak baru lulus SMA gitu. Kita ngomongin Gwansik yang 2000-an nih? Bukan, tahun 50-an. Ya, Gwansik yang 50-an tuh kayak nggak tahu dia, karena mau ngapain, terus tiba-tiba punya istrinya udah hamil. Jadi kerja serabutan, kerja apa aja yang penting bisa menafkahi keluarganya. Pernah dia ikut salah satu nelayan, terus tangannya kayak cacat gitu akhirnya, guys. Sampai si Gwansik? Iya, sampai akhir film terus kalau ngezoom ke tangannya tuh selalu kelihatan detail tangannya gimana sih. Kalau detail nelayan tangannya pada baret-baret, terus tangannya yang telunjuk ini tuh kayak kena cedera, terus dia nggak bisa ngelengkung gini loh. Jadi kalau gandengan sama istrinya, tangan yang ini tuh begini lurus. Paham gua. Oh, berarti sampai sedetail itu juga sedetail ya? Itu kan berarti jatuhnya movement dari aktornya, bagaimana aktornya meriset pelaut itu seperti apa, dan bagaimana dia berlaku di kehidupan sehari-hari. Iya. Sedetail itu. Iya, terus di sini ceritanya juga di drakor ini nyeritain kalau misalkan apa yang lu tanam, apa itu juga yang lu tuai. Oke. Jadi di sini tuh ada temannya si Gwansik juga, tapi dia nggak pernah harmonis gitu sama istrinya. Jadi kayak dua mata pisau gitu loh dia. Oke. Dua mata pisau. pedang. Dua mata, ini mata uang, beda. Dua mata uang. Nah, kenapa mata pisau? Hari ini gue kenapa sih? Untung ya udah deh. Dua mata uang yang sangat berbeda. Yang satu harmonis sama istrinya, nggak pernah. Istrinya bawel, dia selalu iya gitu. Sedangkan yang satunya tuh selalu marah-marah, selalu ngomong kasar, sampai anaknya tuh nggak ngormatin dia. Beda sama si Gwansik. Oke, berarti terakhir, lu mau merekomendasikan ini untuk siapa? Gen Z. Oh, Gen Z. Oke. Adik-adik Gen Z, nggak apa-apa kalau standarnya Gwansik. Itu. Oke. Wow, sebuah pesan ya. Well, ya paling itu kali ya yang bisa share review untuk film When Life Gives You Tangerines. Kalau gitu, jangan lupa ditonton Netflix, ada di Netflix. Ya udah, kalau gitu kita ketemu lagi aja deh di Bapil bahas film selanjutnya. Bye-bye. Thank you. 아빠 여기 서 있을게요. 다음은 신랑 입장이 있겠습니다. 세월은 눈앞을 수채화로 만들었다. 엄마가 그렇게 근사한 사람이야. 나는 새끼야. 할머니 딸 좀 오래오래 지켜줘. 인생은 뭐가 그렇게 바빠? 우리가 음미할 틈을 안 준다. 애물단지 하나가 속에 꼭 박혀가지고. 여보, 이렇게만 살자. 응?